Ini adalah makam dari Charles Murray, Thomas Parr, dan Robert Hamilton. Jadi yang mana Thomas Parr, yang mana Robert Hamilton, yang mana Charles Murray, gue belum tahu yang mana persis. Ini dibunuh oleh rakyat Bengkulu selama pemberontakan berlangsung. Sekarang kita lagi ada di Benteng Marlborough, berwisata di heritage-nya Benteng Marlborough, peninggalan Inggris. Ya. Oh, dulu saya pernah. Kalau mau naikin drone itu harus izin tertulis kantor. Kalau drone nggak boleh? Boleh, tapi harus izin dulu. Tapi kalau video bawa kamera yang itu boleh? Boleh. Oh, oke. Kita masuk ke Benteng Marlborough. Ini dia wisata. Benteng Marlborough. Ini adalah Benteng Marlborough di saat liburan Lebaran. Ramai sekali pengunjungnya. Jadi ini terdiri dari wisatawan lokal. Benteng Marlborough ini jaraknya dari rumah gua kira-kira 300 meter, karena ini masih dalam satu kelurahan rumah gua, dan ini adalah objek wisata yang sangat eksotik dari kota Bengkulu. Dan ini adalah benteng kedua setelah Benteng York yang dibangun oleh Inggris saat ekspansi atau mendirikan kongsi dagang EIC di Sumatera, terutama di Bengkulu. Benteng Marlborough ini terkenal dengan benteng yang berbentuk kura-kura kalau dilihat dari udara. Nah, terlihat luas dari benteng ini, dan benteng ini langsung menghadap ke Samudra Hindia. Dan benteng ini digunakan sebagai pertahanan dan kantor serta pusat perekonomian atau pusat dari EIC yang berada di Bengkulu. Benteng ini adalah benteng yang dibangun oleh East Indian Company pada tahun 1714 dan 1719. Dan kebetulan di bawah Gubernur Joseph Colt sebagai benteng pertahanan. Dan benteng ini juga dibuat di atas bukit buatan. Yuk kita kelilingin benteng ini sampai kita bikin vlog tentang Benteng Marlborough ini. Nah, memang benteng ini dibuat menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Dan setelah diadakan perjanjian negosiasi ulang oleh Inggris saat itu dengan para raja yang ada di Bengkulu, Inggris kembali di tahun 1724 setelah diadakan perjanjian dan negosiasi ulang tentang keberadaan Inggris di Bengkulu, terutama EIC. Nah, tahun 1793 terjadi serangan kembali dilancarkan, dan pada insiden ini seorang ofisir Inggris yaitu Robert Hamilton itu tewas. Kemudian tahun 1807 Residen Thomas Parr juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Kita bisa lihat Benteng Marlborough. Dan Benteng Marlborough ini adalah sebuah benteng terbesar kedua yang dibangun India di Asia Timur, terutama setelah
India atau setelah Madras. Terlihat nih cerobong-cerobong angin dari benteng. Ini cerobong angin loh, untuk supaya tidak panas. Dan ini adalah bangunan ini dibangun dari semen yang masih bangunan aslinya dan belum dipugar. Terlihat dari betonnya masih beton aslinya, batu batanya pun masih batu bata aslinya. Nah, kita jalani benteng ini, kita lihat. Oke, terlihat kokoh sekali benteng ini, karena benteng ini memang didesain selain buat pertahanan juga buat pusat pemerintahan Inggris atau EIC di Bengkulu. Terlihat ya, ini adalah atap dari penjara-penjara yang ada di bawah. Dan memang banyak bangunan yang hilang dari benteng ini, karena di sana itu setahu saya ada bangunan dulunya. Dan ini adalah bangunan-bangunan aslinya yang masih dipertahankan di Benteng Marlborough. Hari ketiga Lebaran ini, benteng ini ramai dikunjungi para pengunjung atau wisatawan lokal dari Bengkulu, domestik atau dari luar Bengkulu yang sekedar ingin menikmati suasana Benteng Marlborough, peninggalan dari Inggris di Bengkulu. Benteng ini masih menjadi benteng pertahanan di saat Hindia Belanda masuk menggantikan Inggris. Setelah itu Jepang, dan sampai di kemerdekaan Indonesia, benteng ini masih menjadi pusat tempat pertahanan. Dan terakhir, memang benteng ini menjadi markas TNI di tahun 1977, dan akhirnya benteng diserahkan ke Depdikbud sebagai cagar budaya, dan selanjutnya sampai hari ini benteng dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, benteng ini mempunyai luas sekitar 44.000 meter persegi, dan ukuran fisiknya itu sekitar 240 kali 170 meter, dan ketinggiannya bervariasi dari 8 sampai 8,5 meter, dan ketebalan dinding 185 sampai 3 meter, 1,8 meter sampai 3 meter. Dan pertahanan benteng ini terdiri dari 72 meriam ya, 72 meriam yang ditaruh di sini untuk sebagai basis pertahanan dan pertahanan dari Inggris. Dan juga bangunan ini memiliki crepyard, teras dengan barisan tiang besi. Nah, ini terlihat nih barisan tiang besi di Benteng Marlborough. Dan juga di berbagai catatan, Benteng Marlborough ini juga difungsikan sebagai barak-barak militer, penjara, dan kantor. Jadi ada literasi yang memberi, ada catatan-catatan sejarah jika benteng ini juga difungsikan sebagai barak-barak militer. Nah, ini adalah penjara-penjara yang ada di Benteng Marlborough. Termasuk Benteng Marlborough ini dahulunya menjadi tempat pengasingan dari Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Presiden Soekarno sempat diasingkan di Benteng Marlborough. Kita memasuki ruangan benteng. Nah, di sini diberikan sejarah-sejarah tentang Benteng Marlborough. Jadi Priamond Company ini adalah nama yang diberikan armada infanteri yang dikirim dari London untuk pendirian kantor dagang di Priaman. Priaman itu adalah di Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 1686 sampai 1700, ya, sarana akomodasi Inggris di hunian Fort York ini menjadi sarana perlindungan atau basis militer. Dan disinilah sejarah Benteng Marlborough dimulai dari 1714 sampai 1719. Dibangunlah Benteng Marlborough ya di sini, di atas bukit buatan yang menghadap ke laut. Terlihat proses pembangunan benteng ini
mengalami persoalan diantaranya persoalan buruh lokal yang ada didatangkan dari Madras, rekrutmen anggota Laskar Bugis dari Celebes, dan persoalan konsumsi alkohol yang oleh anggota sipil. Oke, dan ini adalah kisah dari sejarah perlawanan rakyat Bengkulu. Terlihat di sini beberapa kali mengalami serangan sehingga benteng ini pernah dibakar dulu. Jadi permasalahan yang ada adalah dengan Pangeran Natadiraja dari Selebar mengenai kontrak perjanjian dagang dan terbunuhnya Pangeran Selebar di Fort York di tanggal 4 November 1710. Dan untuk memulihkan perjanjian Henry White dan Sultan Gulemat, Raja Mansur dan Sulaiman berimplikasi hak perlakuan istimewa untuk penduduk lokal, larangan menjual lada ke kongsi dagang, impor mesiu dan amunisi. Nah, ini masa keemasannya Benteng Marlborough, di mana di tahun 1724 Inggris membuat perjanjian lagi. Terlihat ini adalah Kapten James Robert Lennox, ya, terus kemudian James Furlock, dan sampai ke dan Prancis juga pernah menduduki Bengkulu saat itu. Dan di sini juga ada wabah penyakit. Oke. Inilah dia suasana di ruang tahanan di bawah di Benteng Marlborough. Cuacanya cukup panas banget. Ayo. Dan ini masa pendudukan Jepang. Saat pendudukan Jepang, masa di bawah East Indian Company. Ini banyak literatur yang dibuat di Benteng Marlborough ini dengan mengisahkan sejarah tentang Benteng Marlborough. Ya, cuaca sangat panas banget. Kita ngajak anak-anak berkeliling melihat pemandangan dari Benteng Marlborough yang sangat indah. Ini adalah tempat pengasingan Soekarno, tapi dikunci, nggak boleh masuk. Karena ini adalah sel di mana Soekarno ditahan. Ini sedang direstorasi. Oke. Terlihat ini meriam-meriam peninggalan Inggris yang masih dipajang di benteng ini walaupun tidak berfungsi, ya. Di masa liburan Lebaran ini Benteng Marlborough menjadi tujuan yang sangat ramai. Kita masuk lagi ke ruang pamernya di dalam ini. Kita masuk ke sini. Di sini ada terowongan rahasia, ya, dulu, ya. Nih, masuk sini. Ruang jaga. Ini ada beberapa dokumen penting. Surat Depati Tinjau Nendi kepada Depati Tanjung Erang, ya, yang menyatakan agar tidak bekerja sama dengan pihak Belanda. Ini adalah Dipati Tinjau Mandi, ya. Dan ini adalah Bengkulu, kerajaan di Bengkulu. Kerajaan di Bengkulu ini memang ada beberapa macam kerajaan. Lihat dari sini. Dan ini tutup kepala yang digunakan pemimpin Bengkulu. Kalian ramai sekali di sini. Ini adalah Komisaris Jenderal VAR de Kuipelen, Batavia. Ini adalah Dipati Meriam de Berigi, seorang pemimpin pribumi di Bengkulu tahun 1870.
Ini adalah Thomas Parr. Thomas Parr ini adalah sebuah residen yang dibunuh oleh rakyat Bengkulu. Thomas Parr ini terkenal dengan bertangan besi dan kejam terhadap rakyat Bengkulu, terutama para penduduk yang menolak untuk menanam kopi. Dan akhirnya Thomas Parr ini dibunuh oleh rakyat Bengkulu. Ini terlihat monumen yang dibangun oleh Inggris untuk menghormati Thomas Parr. Ini adalah suku Rejang. Ini adalah foto rakyat menuntut di mogok kerja di Seluma. Ini residen Belanda yang sudah menempati Benteng Marlborough setelah Inggris pergi meninggalkan Marlborough. Dan ini adalah Ratu Samban. Dengan Ratu Samban. Ratu Samban adalah Pesirah Marjati, digelar Ratu Samban. Dia adalah Depati yang menjadi Pasirah karena dinilai berjasa melindungi masyarakat dari beban pajak yang dibayarkan kepada Belanda. Namun keduanya dibunuh oleh Ratu Samban. Beban pajak khususnya di wilayah Bintua pada tanggal pejabat yang mengandung inspeksi wilayah perkebunan yang terkenal banyak menghasilkan kopi, lada, kopra, emas, batu mulia di pesisir barat Pulau Sumatera, yaitu Lais, Bintunan, Ketaun. Namun keduanya dibunuh oleh Ratu Samban saat hendak menyeberang sungai Bintuhan. Adalah jembatan luar. Di sini ada, di sini juga ada prasasti, ya. Sometime of council for the Camp affair in the Fort Saint George, and in the year 1699. Came over deputy governor for this place, and there is years after made by from the company the trust. Ini terbuat dari logam, dari besi, dari ini ya, dari semen. Okay. Oke, inilah Fort Marlborough, sebuah peninggalan cagar budaya yang ada di kota Bengkulu. Oke, Fort Marlborough, sebuah peninggalan cagar budaya yang ada di Bengkulu, yang menjadi destinasi tujuan wisata di Bengkulu. Hari libur Lebaran ini sangat ramai. Itu tadi vlog singkat gue tentang Fort Marlborough di Bengkulu, the historical heritage of British colonization in Bengkulu, 1714 to 1741. Okay, that's Benteng Marlborough, Bengkulu City, and have a nice day, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.